Pasukan Zionis Israel terus bergerak masuk ke dalam zona penyangga dataran tinggi Golan yang merupakan wilayah teritori Suriah. Dengan manuvernya ini, akankah Israel mewujudkan Israel Raya di saat Rusia dan Iran semakin kehilangan sekutunya di Timur Tengah? Untuk membahasnya telah bergabung pakar hubungan internasional UNPAD, Dr. Teguh Rejasyah. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore. Baik, Pak Reza, sebetulnya apa yang dilakukan Israel di Suriah di tengah kekacauan negara tersebut akibat tumbangnya Presiden Bashar al-Assad ini? Israel sangat lihai menggunakan momentum ya. Pada saat negara-negara di Timur Tengah tercerai-berai, kemudian mereka tidak bersatu secara bilateral, regional maupun di PBB, maka Israel berhasil mempraktekkan sesuatu yang dalam teori itu namanya gunboat policy. Jadi gunboat policy itu adalah menyerang secara mendadak, kemudian nanti ujung-ujungnya memaksakan sebuah proposal kerjasama ataupun proposal perdamaian. Dan ini adalah langkah selanjutnya dari Israel ya. Dan Israel berhasil melakukan koordinasi darat, laut, dan udara. Misalnya membom pelabuhan Al-Baida dan Latakia, dan di situ sudah ada 15 kapal yang dihancurkan. Kemudian angkatan udaranya menyerang setidaknya 350 target yang dikatakan adalah guna menjamin tidak munculnya lagi kekuatan-kekuatan ekstremis dan juga mencegah kedepannya Syria menjadi musuh Israel. Kemudian juga Israel, Menteri Pertahanannya mengatakan yang kita hancurkan adalah instalasi strategis yang berpotensi mengganggu Israel di kelak kemudian hari. Jadi dalam kenyataannya 350 target tersebut adalah bandara, kemudian stasiun-stasiun militer, pusat-pusat senjata, ruang amunisi, dan instalasi peluru kendali yang menurut Israel harus dikuasai agar tidak jatuh ke tangan pemberontak. Cuman masalahnya sekarang, keadaan sekarang sudah membuat Israel pada posisi di atas angin. Konsepsi Israel Raya itu semakin menjadi, di mana sekarang ada kecenderungan Israel memperluas wilayahnya. Utara selatan yang dari batas-batas utara dan selatan Israel yang sekarang asalnya adalah 424 km itu akan diperluas. Kemudian perbatasan timur dan barat yang asalnya 114 km juga akan diperluas. Kemudian perbatasan barat dan timur yang 15 km itu akan diperluas. Kemudian hal ini terlihat dari kemampuan Israel melakukan pemboman atas wilayah-wilayah seperti Aleppo yang semakin mendekat ke Turki. Jadi ini membenarkan teori bahwa Israel Raya itu berpotensi terbentuk karena setelah ini sasaran selanjutnya adalah Yordania, Lebanon, Turki, dan Irak. Cuman ini secara bertahap, yang paling lemah adalah Lebanon, kemudian Syria. Jadi untuk hal ini ya Israel tampaknya pelan-pelan akan semakin memperluas wilayah dan dunia juga tidak mengkritik hal itu. Baik, Pak Reza. Di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken hanya mengatakan kelompok yang sekarang berkuasa, kelompok yang sekarang menguasai wilayah Syria tersebut, yakni Hayat Tahrir al-Syam, itu dikhawatirkan tidak mampu melindungi kelompok-kelompok minoritas yang ada di situ. Kalau dalam waktu beberapa hari yang dikatakan oleh Antony Blinken ini terwujud, maka tidak mustahil akan ada serangan lebih lanjut oleh Amerika ini kali. Ya. Dan persiapan itu sudah kelihatan. Misalnya kalau kita lihat New York Times mengatakan jangan sampai terjadi power vacuum, karena power vacuum atau kekosongan kekuasaan akan menimbulkan ekstremisme. Dan ekstremisme adalah kata-kata kunci yang berdekatan dengan terorisme yang bisa diberangus secara tiba-tiba oleh Amerika Serikat. Baik. Jadi kita melihat bahwa situasi di Syria ini tidak menjadi lebih baik. Ya. Dari lubang buaya mereka berhadapan dengan kandang macan. Baik, Pak Reza, itu yang ingin saya tanyakan. Lalu bagaimana dengan masa depan Suriah di bawah kepemimpinan atau kelompok oposisi HTS ini nantinya? Mengingat kalau kita lihat bahwa Israel ini kan juga menginvasi dengan sangat luar biasa. Jadi bagaimana masa depan masa depan Suriah sepeninggalan dari Bashar al-Assad ini? Kalau saya melihat target-target pemboman yang dilakukan oleh Israel itu sudah tidak menyisakan lagi potensi militer untuk bahkan potensi militer untuk mempertahankan diri juga tidak ada begitu. Jadi saya perhatikan sekarang serangan ini akan terus menerus dan nanti Israel yang menentukan kemenangannya sendiri. Gunboat policy ini akan diakhiri dengan sebuah proposal
yang mengatakan Israel merasa sudah terjamin tidak ada ancaman dari Syria. Dan kemudian pada saat yang sama kelompok HTS ini tidak memiliki kemampuan teritorial. Mereka hanya menguasai wilayah tertentu saja. Pada saat yang sama kombinasi dari kelompok-kelompok yang lain itu juga besar. Jadi saya khawatir HTS ini sedang euforia juga begitu. Mereka berpikir kemenangan jangka pendek, tidak berpikir malapetaka masa depan. Karena yang dipertaruhkan adalah 22 juta rakyat Syria yang sekarang berpotensi eksodus ke sekeliling Syria. Dan ini akan menjadi masalah baru, masalah kemanusiaan di dunia. Saat ini masalah di Lebanon belum selesai, masalah di Gaza belum selesai, sekarang bertambah lagi masalah di Syria. Dan hal ini bisa memporak-porandakan pembangunan di wilayah Timur Tengah tersebut. Dan nanti akhirnya Israel dan Amerika Serikat yang akan datang sebagai penyelamat. Ya, di mana saat Pak Reza, ini dengan Israel Suriah sedang yang menunggu kapan dilatih hari ini di bawah kendali oleh Israel, dipimpin oleh Donald Trump. Baik, Pak Reza, dengan Suriah yang hari ini di bawah kendali Israel, ini bagaimana dengan Rusia dan Iran yang hari ini semakin kehilangan kekuatannya di Timur Tengah? Anda melihatnya seperti apa? Dan Israel dan Amerika semakin enak nih melanggengkan agendanya di Suriah atau di Timur Tengah ini. Nah, itu yang terjadi. Dan ini juga merupakan pelajaran yang sangat mahal bagi negara manapun di Timur Tengah. Jangan tergantung pada kekuatan luar, ini untuk Suriah. Kemudian pada saat yang sama, mereka harus berpikir bahwa pembangunan itu bukan hanya security approach, tapi juga prosperity approach. Jadi harus berjalan seimbang. Karena salah satu hal yang membuat rezim Assad ini tumbang adalah rendahnya rasa percaya diri rakyat atas pemimpin mereka. Dan ke depan saya pikir Rusia juga sedang menimbang-nimbang apa yang hendaknya dilakukan karena pijakannya sudah tidak ada lagi dan pelabuhan Rusia di sana juga sudah dihancurkan oleh angkatan udara Israel. Dan sekarang memang betul Amerika Serikat dan Israel sedang menunggu waktu saja kapan Donald Trump dilantik dan mereka akan membuat proposal baru yang intinya adalah perluasan wilayah Israel hingga masuk ke wilayah Syria. Baik, terima kasih Pak Reza atas informasi dan analisisnya terhadap segmen ini. Serangan terhadap Suriah dan Zionis ini berusaha untuk mewujudkan Israel Raya di sana. Nanti kita masih akan sama-sama menyaksikan. Sekali lagi terima kasih, sehat dan sukses selalu untuk Pak Reza.